Shalom, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita bawa seluruh pujian kita hanya bagi Dia. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Pilu-pilu-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Pilur-pilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh.
setiap kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, ajar setiap kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Saya berdoa biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Satu tema yang diberikan kepada saya adalah tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, bahkan anugerah terbesar yang Tuhan beri atas kehidupan kita. Kita diselamatkan melalui pengorbanannya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari salah satu pribadi yang mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Dia dan keluarganya diselamatkan Tuhan, dan dia adalah Nuh. Di mana pada zaman itu dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-7, kita bisa buka bersama-sama di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-7. Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menciptakan mereka. Kenapa Tuhan ingin menghapus manusia yang telah diciptakan itu? Bahkan Tuhan berkata Tuhan menyesal telah menjadikannya. Jawabannya ada di ayat yang ke-5. Karena Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kejadian 6 ayat yang ke-8 mencatat bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Ayat 9 menjelaskan riwayat Nuh. Kita bisa belajar dari Nuh, kita bisa mendapatkan satu teladan yang baik dari Nuh. Yang pertama, Nuh adalah orang yang benar. Bukti bahwa Nuh adalah orang yang benar, kita bisa lihat di dalam Kejadian 7 ayatnya yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di mataku, kata Tuhan. Dan saya juga rindu Tuhan berkata kepada kita semua, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Wow. Oleh sebab itu, yuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga hidup kita untuk selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nuh melakukan yang benar di hadapan Tuhan dengan melakukan semua perintahnya dengan setia. Amin. Dan definisi hidup benar adalah Ulangan 6 ayat 25. Kita bisa buka bersama-sama di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Haruslah kita bisa menjaga hidup kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan dengan melakukan perintahnya dengan setia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Masih di ayat yang ke-9, karena Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Nuh memiliki integritas yang kuat untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Allah. Meskipun dikatakan bahwa orang-orang di zamannya itu hidup bercela, jahat di mata Tuhan. Benar? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup tidak bercela adalah orang yang selalu memegang perintahnya, perintah Tuhan, berpegang kepada firman Allah dan selalu mencari Dia dengan segenap
hati kita. Mari bersama-sama buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-1 dan 2. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, latih hidup kita untuk selalu hidup benar, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Nuh bergaul dengan Tuhan. Amin. Bergaul dengan Tuhan artinya mempunyai hubungan secara pribadi, mengenal secara pribadi, mengenal isi hati dan rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dengan cara bagaimana? Pertama, miliki jam-jam doa pribadi bersama keluarga, kita secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, yuk kita membaca, kita renungkan akan firman Tuhan setiap hari. Amin. Biar senantiasa kita boleh berjalan dalam kehendak Tuhan dengan kebenaran akan firman Tuhan. Kesimpulannya adalah, pertama, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tidak bercela, jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hidup bergaul dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, latih hidup kita untuk melakukan 3 hal di atas. Kenapa? Karena kita, sekali lagi, karena kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang besar sudah kita terima. Amin. Mari tutup Alkitab kita, bersama-sama kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk kami boleh belajar melatih hidup kami untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu, untuk hidup kami tidak bercela, kami menjaga kekudusan kami, dan kami hidup bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami melakukan aktivitas-aktivitas kami, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.